Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rudi Andrean dengan NPM 17755.020, Prodi Akuntansi Perpajakan, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung ingin mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Arus Kas Operasi dan Laba Bersih pada Dividen Kas Studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2015 sampai tahun 2019. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pembimbing satu saya, yakni Ibu Destia Pentiana, SE MSI, Ibu dosen pembimbing kedua saya, yakni Ibu Dian Nirmala Dewi, SE MS AK, dan dosen pembahas saya, yakni Ibu Mariani, SE MM AK CE. Adapun seminar hasil ini terdiri dari 5 bab, yang terdiri dari bab 1, yakni pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan kerangka pemikiran. Latar belakang. Bursa Efek Indonesia atau BEI memiliki peran sebagai pasar modal, merupakan sarana dalam pengalokasian dana secara efisien, di mana investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui transaksi jual beli, efek-efek yang baru dipasarkan ataupun yang dijual belikan di pasar modal. Menurut Yakub tahun 2014. Dividen kas yang perusahaan berikan kepada pemegang saham pastinya memperhatikan laba bersih yang didapatkan, karena dividen merupakan bagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Jika suatu perusahaan membagikan dividen dalam jumlah besar, maka laba yang diperoleh perusahaan pun sudah pasti besar. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki tingkat akumulasi laba bersih yang baik dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa perusahaan memberikan dividen dengan jumlah yang berbeda-beda setiap tahunnya. Pada saat arus kas operasi dan laba bersih mengalami kenaikan, dividen kas yang diberikan menurun dan sebaliknya. Arus kas operasi dan laba bersih mengalami defisit, perusahaan membayar dividen kas besar. Dapat dilihat dari tren pertumbuhan industri bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Periode penelitian yang diambil yakni tahun 2015 sampai tahun 2019. Alasannya agar peneliti dapat mengetahui keadaan perusahaan dalam menghasilkan laba yang membagikan dividen kepada pemegang saham. Pada triwulan 1 tahun 2015, pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional mencapai 8,16%. Pada tahun 2016, industri makanan dan minuman terus menunjukkan kinerja positif dengan tumbuh mencapai 9,82%. Tahun 2017, Kementerian Perindustrian mencatat industri makanan dan minuman kepada PDB industri non-migas mencapai 34,95% pada triwulan 3. Pada tahun 2018, Kementerian Perindustrian mencatat industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar
7,91%. Dan pada tahun 2019, Kementerian Perindustrian mencatat industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 7,78%. Dari ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya, yakni dari penelitian Lestari tahun 2014 yang menguji tentang pengaruh laba bersih dan arus kas bebas terhadap dividen kas. Hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa ada pengaruh laba bersih terhadap dividen kas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI secara parsial. Namun dalam penelitian Restuningsih tahun 2017 yang menguji tentang arus kas operasi dan laba bersih terhadap kebijakan dividen, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa laba bersih tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Menurut dari penelitian Dahlia tahun 2013 yang menguji tentang pengaruh laba bersih dan arus kas operasi terhadap dividen kas pada perusahaan manufaktur, hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa laba bersih berpengaruh pada dividen kas, namun arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap dividen kas. Sedangkan dalam penelitian Marunong dan Hasan tahun 2009 yang menguji tentang pengaruh laba bersih dan arus kas operasi terhadap dividen kas, dengan hasil penelitiannya menunjukkan laba bersih dan arus kas operasi memiliki pengaruh signifikan. Dari ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian sebelumnya, menjadikan alasan peneliti untuk melakukan penelitian kembali, yakni dengan judul Pengaruh Arus Kas Operasi dan Laba Bersih pada Dividen Kas, studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang selanjutnya yakni ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalah menjadi dua, yakni yang pertama, apakah arus kas operasi memiliki pengaruh pada dividen kas, studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yakni apakah laba bersih memiliki pengaruh pada dividen kas, studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun tujuannya yakni mengetahui pengaruh arus kas operasi pada dividen kas, studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yakni mengetahui pengaruh laba bersih pada dividen kas, studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya ada kontribusi penelitian. Di sini saya membagi menjadi dua, yakni ada kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Kontribusi teoritis yakni memberikan manfaat bagi pengembangan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dalam hal menjelaskan mengenai pengaruh arus kas operasi dan laba bersih pada dividen kas, khususnya pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kontribusi praktisnya yakni bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan alat bantu dalam membantu investor untuk mengetahui terlebih dahulu kondisi arus kas operasi perusahaan dan laba bersih perusahaan sebelum memutuskan untuk melakukan investasi dengan teliti menilai laporan keuangan. Yang kedua yakni bagi penulis sendiri sebagai media untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan di bangku kuliah melalui penelitian yang dilakukan. Yang ketiga yakni bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam memecahkan masalah dan memberikan informasi yang dibutuhkan serta memberikan masukan dalam membuat keputusan.
Selanjutnya yakni ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikirannya yakni arus kas operasi sebagai X1, laba bersih X2 atau variabel dependennya yakni X1 dan X2. Sedangkan variabel dependennya yakni dividen kas atau Y. Bab 2. Bab 2 ini terdiri dari konsep teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis. Konsep teori, teori dividen. Di sini saya mengambil 5 teori, yakni yang pertama, teori ketidakrelevanan dividen. Dividen sendiri merupakan imbalan yang diberikan kepada pemegang saham atas penggunaan dana yang diberikan kepada pemegang saham. Dalam pembagiannya, perusahaan dapat membagikan sebagian labanya secara rata dan sesuai dengan jumlah lembar saham kepada pemegang sahamnya. Pembagian ini yang disebut sebagai dividen. Teori ketidakrelevanan dividen atau irrelevant dividend position. Teori ini menganggap bahwa dividen seharusnya tidak relevan karena menurut Miller dan Moligani, yakni yang pertama pasar modal sempurna semua investor bersifat rasional, yang kedua yakni tidak ada investor besar yang bisa menciptakan harga saham bisa berpengaruh, yang ketiga yakni tidak ada biaya emisi dalam penerbitan saham perusahaan, yang keempat tidak ada pajak penghasilan perusahaan atau pajak perseorangan. Yang kelima, kebijakan investasi sebuah perusahaan tidak akan berubah. Yang keenam, pemegang saham tidak peduli apakah perusahaan makmur meningkatkan lantaran capital gain atau lantaran dividen. Yang kedua, yakni ada teori burung di tangan yang ditemukan oleh Gordon dan Linter. Istilah bird in the hand atau burung di tangan yaitu satu burung di tangan lebih berharga daripada 1000 burung yang ada di udara. Inilah yang disampaikan dalam teori ini. Maksud dari teori ini yakni mengenai burung di tangan adalah dividen, sedangkan maksud dari 1000 burung di udara adalah capital gain. Yang ketiga yakni ada teori perataan atau smoothing theory. Teori ini ditemukan oleh Littner tahun 1956. Pembagian dividen tergantung bagian pada laba perusahaan tahun ini dan tahun sebelumnya. Littner menyimpulkan 4 hal sebagai berikut. Perusahaan memiliki target rasio pembayaran dividen atau payout rasio jangka panjang. Yang kedua yakni para manajer lebih condong untuk menekankan pada perusahaan besar kecilnya dividen daripada tingkatkan absolutnya. Yang ketiga yakni ada jangka panjangnya. Perusahaan perubahan dividen yang terjadi mengikuti pola pergerakan yang stabil jika laba perusahaan bertahan pada level tertentu. Yang keempat yakni manajer enggan melakukan perubahan dividen yang mungkin akan menyebabkan perusahaan melakukan pencadangan dana karena kekhawatiran bahwa di tahun mendatang perusahaan tidak mampu membayar dividen dengan besaran tidak jauh berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Yang keempat yakni ada teori perbedaan pengenaan pajak atau tax differential theory yang ditemukan oleh Linzergan dan Ramaswamy. Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gain, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield lebih tinggi. Capital gain yield rendah daripada
saham dengan dividen yield rendah, capital gain yield tinggi. Jika pajak atas dividen lebih besar dari pajak atas capital gain, perbedaan ini akan makin terasa. Yang kelima, yakni ada teori efek Klein atas pengenaan pajak. Teori ini menyatakan bahwa kelompok pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu persentase laba yang dibayarkan atau DPR, dividen payout ratio yang tinggi. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media penting yang menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi ekonomis di suatu perusahaan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Dengan informasi ini, maka diprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan tentang aktivitas yang menyediakan informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas oleh suatu perusahaan selama periode tertentu, beserta penjelasan mengenai sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Selanjutnya ada laba bersih. Laba bersih adalah hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Hasil bersih ini dari kinerja perusahaan adalah hasil yang telah dikurangi oleh bermacam-macam beban termasuk beban pajak. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, yakni dari penelitian Dahliah tahun 2013, ada penelitian Resnuningsih tahun 2017, penelitian Dianah tahun 2017, penelitian Wenas tahun 2017, penelitian Putri tahun 2019, penelitian Siregar tahun 2019, penelitian Marunung dan Hasan tahun 2009, penelitian Dera, Novi, dan Nining, dan penelitian Febriana dan Hafsah tahun 2016, penelitian Jaya tahun 2012. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang pertama yakni adanya pengaruh arus kas operasi dividen. Studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yakni adanya pengaruh laba bersih dan dividen kas. Studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bab 3 yakni metode penelitian. Terdiri dari populasi dan sampel penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, optimalisasi variabel, rancangan analisis, dan uji hipotesis. Populasi. Populasi adalah tempat atau zona penyerataan yang terdiri dari komponen-komponen yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi diperoleh dari laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI selama 5 tahun, mulai tahun 2015 sampai tahun 2019, sehingga diperoleh banyak 24 populasi perusahaan. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk diolah dan
dalam penelitian. Sampel menggunakan teknik purposive sampling yang termasuk ke dalam sampel non-probabilitas atau berdasarkan tujuan. Purposive sampling ini adalah metode yang digunakan dalam pengambilan sampel berdasarkan penilaian atau kriteria tertentu. Sampel yang digunakan yakni sebanyak 8 perusahaan dengan total yakni 40 sampel yang diperoleh berdasarkan 8 perusahaan dikalikan dengan angka tahun yakni 5 sehingga 8 kali 5 40 sampel. Adapun kriteria pengambilan sampelnya yakni yang pertama perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang kedua yakni perusahaan yang membagikan dividen kas berturut-turut selama periode penelitian. Yang ketiga yakni perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit secara berturut-turut selama periode penelitian. Berikut merupakan daftar perusahaan dan kriteria penentuan pengambilan sampel. Yang selanjutnya ada jenis data. Jenis data ini menggunakan metode penelitian asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang memiliki sifat untuk menjadi rumusan masalah penelitian. Yang kedua yakni ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan bentuk angka dalam analisis data. Jadi pada jenis penelitian kuantitatif ini mendeskripsikan data menggunakan angka-angka. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Sumber data dalam net ini adalah data sekunder yang diperoleh dari mengunduh dari situs www.idx.co.id. Yang selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Untuk menghitung arus kas operasi yakni kas masuk dari kegiatan operasi dikurangi kas keluar dari kegiatan operasi. Untuk menghitung laba bersih yakni laba kotor dikurangi beban usaha ditambah pendapatan lain-lain dikurangi beban lain-lain dikurangi pajak. Untuk dividen kas sendiri biasanya terdapat pada laporan perubahan ekuitas seperti pada gambar di samping di posisi equity position. Selanjutnya ada rancangan analisis dan uji hipotesis. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik umum dari sampel yang diteliti secara lebih rinci. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah model estimasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan penelitian. Di uji asumsi klasik sendiri terdiri dari 4 uji, yakni uji normalitas data. Digunakan untuk tujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal yang menyebabkan variabel menjadi bias. Yang kedua yakni ada uji multikoleniaritas.
Digunakan dengan tujuan untuk menguji adanya hubungan antar variabel bebas independen, apakah terdapat korelasi atau tidak. Yang ketiga yakni ada uji heteroskedastisitas. Digunakan dengan tujuan untuk menguji apakah pengamatan model regresi terjadi kesamaan varians dari residual dengan pengamatan yang lain. Yang keempat ada uji autokorelasi, digunakan dengan tujuan untuk menguji apakah pada periode T dikurangi 1 atau periode sebelumnya terjadi korelasi. Yang selanjutnya ada uji analisis data. Analisis regresi linier dengan model yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama Y A plus beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah E. Dengan keterangan Y sebagai dividen kas, A sebagai konstanta, beta 1 sebagai koefisien regresi variabel independen 1, beta 2 sebagai koefisien regresi variabel independen 2, X1 sebagai arus kas operasi, X2 sebagai laba bersih, dan E sebagai error term. Selanjutnya ada uji secara simultan keseramakan model atau uji F. Digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan pada variabel dependen atau tidak. Hal ini berarti bahwa uji F digunakan memberikan penekanan kelayakan model. Jika model regresi yang diuji layak, maka bisa digunakan untuk memprediksi atau meramalkan. Yang selanjutnya yakni ada koefisien determinasi atau uji R. Pada dasarnya digunakan untuk menilai tingkat kemampuan model analisis menerangkan variasi variabel dependen. Yang selanjutnya ada uji statistik T atau uji T yang digunakan untuk menunjukkan nilai signifikansi dan pengaruh independen secara tersendiri terhadap variabel dependen dengan memandang variabel lain bersifat konstan. Yang keempat yakni ada bab hasil dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum unit observasi, statistik regresif variabel, dan pembahasan. Gambaran umum unit observasi. Fokus dalam penelitian ini yakni perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 24 populasi perusahaan dan sampel sebanyak 8 perusahaan dengan waktu 5 tahun sehingga totalnya menjadi 40 sampel. Selanjutnya ada statistik deskriptif variabel. Yang pertama ada statistik deskriptif. Dapat dilihat bahwa arus kas operasi berdasarkan tabel dengan satuan jutaan rupiah. Dapat diketahui bahwa 8 perusahaan selama 5 tahun pengamatan menghasilkan nilai minimum variabel arus kas operasi sebesar 1.641 dan nilai maksimum sebesar 13.344.494. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar arus kas operasi perusahaan yang terjadi dalam sampel ini berkisar antara 1.641 hingga 13.344.494 rupiah.
Nilai terendah dimiliki oleh PT Sekar Laut pada tahun 2015 dan nilai tertinggi dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur. Album laba bersih selama 5 tahun dapat diketahui bahwa 8 perusahaan menghasilkan nilai maksimum variabel laba bersih sebesar 20 juta 66 rupiah dan nilai maksimum sebesar 5 juta 902.729 rupiah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar laba bersih perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 20.066 hingga 5.902.729. Nilai terendah dimiliki oleh PT Sekar Laut Tbk dan pada tahun 2019 dan nilai tertinggi dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Pelatihan ini menggunakan analisis non-parametric test atau one sample Kolmogorov-Smirnov test. Dapat diketahui bahwa dapat dikatakan normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Uji one sample Kolmogorov ini digunakan untuk menguji hipotesis dengan dasar sebagai berikut. H0 data residual bersisi normal. HA yakni data residual tidak berdistribusi normal. Dengan keputusan yakni probabilitas signifikansi sebesar 0,0 maka H0 diterima dan berdistribusi normal. Kontribusi jika di bawah 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima, maka nilai residual tidak terdistribusi normal. Dapat dikatakan normal jika nilai asintotalnya berkisar yakni di atas 0,05. Nah, sedangkan pada tabel tersebut yakni nilainya 0,00, maka uji normalitas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data nilai signifikansi tidak terdistribusi secara normal. Nah, jika tidak normal, maka ada cara mengubah model regresi menjadi regresi normal. Yang pertama yakni dengan melakukan transformasi data. Yang kedua yakni ada menggunakan timing. Yang ketiga yakni melakukan insourcing. Nah, setelah dilakukan transformasi data dalam bentuk logaritma natural, maka uji normalitas lebih dari 0,05 atau sebesar 0,200 yang dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti penelitian ini terdistribusi secara normal. Selain menggunakan tabel, dapat juga menggunakan grafik histogram, di mana dari grafik tersebut telah membentuk lonceng yang berada di tengah, yang berarti penelitian ini terdistribusi normal. Yang selanjutnya yakni menggunakan normal probability of regression standardized residual, di mana titik-titik tersebut mengikuti sumbu garis diagonal di tengah, yang berarti penelitian ini terdistribusi normal. Yang selanjutnya ada uji multikolinialitas, digunakan dengan tujuan untuk menguji adanya hubungan antar variabel bebas independen
apakah terdapat korelasi atau tidak untuk menunjukkan adanya multipolaritas berdasarkan nilai toleransi di bawah 0,10 atau sama dengan nilai FIS di atas 10. Berdasarkan tabel tersebut, nilai toleransi untuk X1 atau ln AKO sebesar 0,102 dan nilai FIF-nya 9,829 atau lebih kecil dari nilai 10, yang berarti dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel tidak terjadi multikoleanialitas. Yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk tujuan menguji apakah pengamatan model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual dengan pengamatan yang lain. Grafik plot digunakan dengan dasar hipotesis sebagai berikut. H0 yakni tidak ada gejala heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas yang dapat ditunjukkan dengan titik-titik menyebar luas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Tidak atau titik-titik tidak mengumpul di salah satu titik. Berdasarkan gambar tersebut, grafik tidak ada gambar atau titik-titik yang mengumpul dan tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau H0 diterima dan HA. Uji asumsi klasik, uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan dengan tujuan menguji apakah pada periode T-1 atau periode sebelumnya terjadi korelasi. Dapat dilihat nilai Darwin-Watson, nilai batas bawah yakni DL 1,391 dan nilai batas bawah atas DU adalah 1,600. Nilai ini diperoleh dari tabel DW. Nilai DW atau nilai hitung DW yakni 0,826. Jika dilihat dari dasar pengambilan keputusan termasuk 4 dikurangi DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 dikurangi DL, maka dasar pengambilan keputusannya yakni tidak ada keputusan pasti. Untuk memastikan lebih lanjut ada atau tidaknya autokorelasi yakni dengan menggunakan model regresi uji rantes. Nah, uji rantes ini digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dapat dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Dasar pengambilan keputusannya yakni H0 atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti residual random atau acak, maka H0 diterima. Hal ini berarti tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. HA jika nilai signifikansi atau HA lebih kecil dari 0,05 maka residual tidak random, maka H0 ditolak. Hal ini berarti
terjadi gejala atau korelasi. Berdasarkan hasil uji rantes di atas, terlihat nilai asumsi tutelnya sebesar 0,006, lebih kecil dari nilai 0,05, yang berarti nilai residual tidak random dan terdapat masalah autokorelasi dan diperlukan langkah selanjutnya untuk memperbaikinya. Langkah selanjutnya untuk memperbaiki masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan metode Cochrane-Orcutt. Metode ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah autokorelasi pada model regresi Durbin-Watson. Jika dilihat setelah menggunakan metode Cochrane-Orcutt, nilai DW atau nilai Durbin-Watson-nya sebesar 1,856. Jika dilihat dari pengambilan keputusannya, maka termasuk 4 dikurangi DU lebih kecil dari D lebih kecil 4 dikurangi DL, maka tidak ada autokorelasi negatif atau positif berdasarkan tabel pengambilan keputusannya. Yang selanjutnya ada uji analisis data regresi linier berganda. Model yang digunakan yakni Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error, atau lny 1 sama dengan 0, minus 0,304 ditambah 0,91 lnx1 ditambah 0,856 lnx2 ditambah error, atau dividen kas Y sama dengan 0,004 ditambah 0,091 arus kas operasi X1 ditambah 0,856 laba bersih X2 ditambah error, yang berarti konstanta sebesar minus 0,304 menyatakan bahwa jika nilai variabel independen dianggap konstan, maka nilai dividen kas adalah minus 0,304. Yang selanjutnya yakni koefisien regresi untuk arus kas operasi yakni 0,091. Artinya jika setiap nilai kenaikan arus kas operasi sebesar 1 satuan, maka dividen kas akan meningkat sebesar 0,091 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Yang selanjutnya koefisien regresi untuk laba bersih yaitu 0,856. Artinya jika kenaikan laba bersih sebesar 1 satuan, maka dividen kas akan meningkat sebesar 0,856 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Selanjutnya ada uji simultan atau uji secara simultan keserentakan model uji F. Uji analisis data, uji regresi simultan keserentakan model atau uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan pada variabel dependen atau tidak.
Hal ini berarti bahwa uji F digunakan memberikan penekanan kelayakan model menurut Imam Ghazali tahun 2016. Jika model regresi yang diuji layak, maka bisa digunakan untuk memprediksi atau meramalkan. Sebaliknya, jika model regresi yang digunakan tidak layak, maka tidak dapat digunakan untuk memprediksi atau meramalkan. Berdasarkan tabel setelah dilakukan uji F, terlihat hasil uji F dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 sehingga diperoleh hasil dari nilai F hitung sebesar 5,2717. Sedangkan nilai F tabelnya sebesar 3,26. Adapun kriteria pengambilan keputusannya yakni HA diterima apabila F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,5. Maka variabel independen memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependen. Dari kriteria pengambilan keputusannya, maka dari hasil nilai F hitung sebesar 52,71 itu lebih besar dari nilai F tabel, yakni sebesar 3,26, dan nilai signifikansinya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas operasi dan laba bersih secara simultan memiliki pengaruh pada dividen kas, sehingga layak digunakan dalam model regresi. Dalam menilai tingkat kelayakan model regresi, analisis menerangkan variasi variabel dependen, maka digunakanlah uji R atau uji koefisien determinasi. Nah, selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi pada dasarnya digunakan untuk menilai tingkat kemampuan model analisis menerangkan variabel dependen. Nilai yang digunakan yaitu nilai Ajas R². Angka koefisien dari nilai Ajas R² sebesar 0,731 atau 73,1%, yang berarti mempunyai korelasi yang kuat. Sisanya sebesar 26,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar dari penelitian. Selanjutnya uji analisis untuk uji T. Variabel arus kas operasi. Uji T digunakan untuk menunjukkan nilai signifikansi dari pengaruh independen secara parsial terhadap variabel independen dengan memandang variabel lain bersifat konstan. Nilai T hitung digunakan untuk menguji apakah sebuah nilai T hitung digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas berpengaruh pada variabel tergantung atau tidak. Pengambilan keputusannya yakni H0 ditolak atau H1 diterima apabila T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Jika dilihat dari tabel koefisien uji T, maka variabel arus kas operasi
tidak berpengaruh secara signifikan. Karena arus kas operasi sebesar 0,584 itu lebih besar dari 0,5. Adapun nilai T hitungnya itu 0,553 atau lebih kecil dari nilai T tabelnya yang sebesar 2,02619. Jika dilihat dari pengambilan keputusannya, maka H0 tidak diterima dan H1 ditolak. Nah, sedangkan pada variabel laba bersih X2 berpengaruh secara signifikan. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi ln X2 atau laba bersih X2 sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Adapun nilai T hitungnya yakni 4,095 lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 2,02619. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 0 ditolak dan H1 diterima. Pembahasan selanjutnya yakni pembahasan. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda, maka hipotesis 1, pengaruh arus kas operasi pada dividen kas tidak berpengaruh. Hal ini tidak sesuai dengan teori bahwa aliran kas masuk dari laba operasi dan pendanaan eksternal harus sama dengan aliran kas keluar untuk investasi dan dividen. Artinya, jika arus kas operasi mengalami kenaikan, maka pembayaran dividen juga akan mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya, pembayaran dividen menurun dikarenakan arus kas operasi mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya arus kas operasi yang dihasilkan perusahaan tidak berpengaruh pada jumlah dividen. Perusahaan yang tumbuh menggunakan kas dalam jumlah yang besar untuk bertujuan membayar persediaan. Perusahaan yang menghasilkan arus kas operasi tinggi belum tentu dapat membayar dividen yang tinggi kepada pemegang sahamnya, karena kas tersebut lebih digunakan untuk mengoptimalkan perusahaan. Namun hal itu juga bergantung pada kebutuhan perusahaan dalam pengelolaan arus kas operasional tersebut. Ketika perusahaan lebih menghasilkan kas tersebut untuk menambah modal atau investasi untuk membayar kewajiban di luar dividen, atau sebaliknya perusahaan yang mengalami penurunan perolehan kas dari aktivitas operasional untuk menjaga kesan para investor untuk lebih memilih membayarkan dividen kas kepada investor. Nah, hal ini sesuai atau sejalan dengan penelitian Febriana tahun 2016 yang menguji tentang pengaruh arus kas operasi terhadap dividen. Hasil penelitiannya sejalan, yakni tidak berpengaruh. Selanjutnya dari penelitian Putri tahun 2019 yang menguji tentang pengaruh arus kas operasi terhadap dividen. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa arus kas operasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap dividen. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian IFADA tahun 2014 yang menguji tentang pengaruh arus kas operasi terhadap dividen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa arus kas operasi memiliki pengaruh signifikan terhadap dividen. Yang selanjutnya yakni pengaruh laba bersih pada dividen kas. Berdasarkan hasil uji analisis
regresi linear berganda, variabel laba bersih berpengaruh secara signifikan pada perusahaan makanan dan minuman. Laba bersih dan perubahannya dapat digunakan sebagai alat prediksi dividen karena lebih merefleksikan suatu kondisi tertentu dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Laba bersih merupakan pertimbangan untuk menentukan besaran dividen yang akan dibagikan. Jika laba bersih mengalami peningkatan, maka bisa diprediksikan bahwa dividen juga meningkat, dan sebaliknya. Jika pembayaran dividen menurun, akan menunjukkan kondisi perusahaan yang tidak baik dan ditunjukkan dengan adanya penurunan laba. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sarangi tahun 2017 yang menguji tentang pengaruh laba bersih terhadap dividen kas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laba bersih berpengaruh signifikan terhadap dividen kas. Selanjutnya dari penelitian Deborah dan Hendrik tahun 2017, hasil dari penelitiannya pun sama, yakni laba bersih berpengaruh pada dividen kas. Dari penelitian Lestari juga sama, yakni laba bersih berpengaruh pada dividen kas. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Perstuningsih tahun 2017 yang menguji tentang pengaruh laba bersih terhadap dividen kas. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa laba bersih tidak berpengaruh terhadap dividen kas. Dari hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa laba bersih berpengaruh terhadap dividen kas, dapat disimpulkan bahwa laba bersih merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dan dijadikan tolak ukur oleh manajemen dalam mengambil keputusan untuk membayar dividen kas. Yang selanjutnya Anda penutup kesimpulan. Dari kesimpulan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulannya yakni yang pertama, arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan pada dividen kas. Yang kedua yakni laba bersih berpengaruh signifikan pada dividen kas. Yang selanjutnya ada saran. Untuk saran tersendiri yaitu yang pertama untuk penulis, selanjutnya diharapkan untuk memperluas daerah populasi tidak hanya pada perusahaan makanan dan minuman, misalnya pada keseluruhan subsektor yang tergabung dalam consumer goods. Yang kedua, peneliti hanya menggunakan arus kas operasi dan laba bersih sebagai variabel independen. Untuk itu, untuk penelitian selanjutnya menambah variabel-variabel penelitian agar hasilnya dapat terdefinisi dengan sempurna. Yang ketiga yakni peneliti hanya menggunakan rentang waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Ya, untuk itu peneliti selanjutnya diharapkan memperluas rentang waktu penelitian agar hasilnya dapat terdefinisi dengan sempurna. Yang keempat yakni bagi para investor dan calon investor sebaiknya melihat lebih lanjut suatu kinerja suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi, di mana investor dapat menilai atau mengevaluasi kinerja perusahaan dengan menilai laporan laba rugi, dalam hal ini laporan laba bersih, dan arus kas operasi sebagai salah satu informasi utama dalam menilai dan mengambil. Uji asumsi klasik, uji atau korelasi. Uji autokorelasi digunakan dengan tujuan menguji apakah pada periode T-1 atau periode sebelumnya terjadi korelasi.
dapat dilihat nilai Durbin-Watson, nilai batas bawah yakni DL 1,391 dan nilai batas bawah atas DU adalah 1,600. Nilai ini diperoleh dari tabel DW. Nilai DW atau nilai hitung DW yakni 0,826. Jika dilihat dari dasar pengambilan keputusan termasuk 4 dikurangi DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 dikurangi DL, maka dasar pengambilan keputusannya yakni tidak ada keputusan pasti. Untuk memastikan lebih lanjut ada atau tidaknya autokorelasi yakni dengan menggunakan model regresi uji rantes. Nah, uji rantes ini digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dapat dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Dasar pengambilan keputusannya yakni H0 atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti residual random atau acak, maka H0 diterima. Hal ini berarti tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. HA, jika nilai signifikansi atau HA lebih kecil dari 0,05, maka residual tidak random, maka H0 ditolak. Hal ini berarti terjadi gejala atau korelasi. Berdasarkan hasil uji rantes di atas, terlihat nilai asumsi tutelnya sebesar 0,006, lebih kecil dari nilai 0,05, yang berarti nilai residual tidak random dan terdapat masalah autokorelasi dan diperlukan langkah selanjutnya untuk memperbaikinya. Langkah selanjutnya untuk memperbaiki masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan metode Cochrane-Orcutt. Metode ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah autokorelasi pada model regresi Durbin-Watson. Jika dilihat setelah menggunakan metode Cochrane-Orcutt, nilai DW atau nilai Durbin-Watson-nya sebesar 1,856. Jika dilihat dari pengambilan keputusannya, maka termasuk 4 dikurangi DU lebih kecil dari D lebih kecil 4 dikurangi DL, maka tidak ada autokorelasi negatif atau positif berdasarkan tabel pengambilan keputusannya. Yang selanjutnya ada uji analisis data regresi linier berganda. Model yang digunakan yakni Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error, atau lny 1 sama dengan 0,-0,304 ditambah 0,91 lnx1 ditambah 0,856 lnx2 ditambah error, atau dividend cast Y sama dengan 0,004 ditambah 0,091 arus kas operasi X1 ditambah 0,856 laba bersih X2 ditambah error.
yang berarti konstanta sebesar minus 0,304 menyatakan bahwa jika nilai variabel independen dianggap konstan, maka nilai dividen kas adalah minus 0,304. Yang selanjutnya yakni koefisien regresi untuk arus kas operasi yakni 0,091. Artinya jika setiap nilai kenaikan arus kas operasi sebesar 1 satuan, maka dividen kas akan meningkat sebesar 0,091 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Yang selanjutnya koefisien regresi untuk laba bersih yaitu 0,856. Artinya jika kenaikan laba bersih sebesar 1 satuan, maka dividen kas akan meningkat sebesar 0,856 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Selanjutnya ada uji simultan atau uji secara simultan keserentakan model uji F. Uji analisis data, uji regresi simultan keserentakan model atau uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan pada variabel dependen atau tidak. Hal ini berarti bahwa uji F digunakan memberikan penekanan kelayakan model menurut Imam Ghazali tahun 2016. Jika model regresi yang diuji layak, maka bisa digunakan untuk memprediksi atau meramalkan. Sebaliknya, jika model regresi yang digunakan tidak layak, maka tidak dapat digunakan untuk memprediksi atau meramalkan. Berdasarkan tabel setelah dilakukan uji F, terlihat hasil uji F dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 sehingga diperoleh hasil dari nilai F hitung sebesar 5,2717. Sedangkan nilai F tabelnya sebesar 3,26. Adapun kriteria pengambilan keputusannya yakni HA diterima apabila F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,5. Maka variabel independen memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependen. Dari kriteria pengambilan keputusannya, maka dari hasil nilai F hitung sebesar 52,71 itu lebih besar dari nilai F tabel, yakni sebesar 3,26, dan nilai signifikansinya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas operasi dan laba bersih secara simultan memiliki pengaruh pada dividen kas, sehingga layak digunakan dalam model regresi. Dalam menilai tingkat kelayakan model regresi, analisis menerangkan variasi variabel dependen, maka digunakanlah uji R atau uji koefisien determinasi. Nah, selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi pada dasarnya digunakan untuk menilai tingkat kemampuan model analisis menerangkan variabel dependen.
Nilai yang digunakan yaitu nilai adjust R-square. Angka koefisien dari nilai adjust R-square sebesar 0,731 atau 73,1%, yang berarti mempunyai korelasi yang kuat. Sisanya sebesar 26,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar dari penelitian. Selanjutnya, uji analisis untuk uji T. Variabel arus kas operasi. Uji T digunakan untuk menunjukkan nilai signifikansi dari pengaruh independen secara parsial terhadap variabel independen dengan memandang variabel lain bersifat konstan. Nilai T hitung digunakan untuk menguji apakah sebuah nilai T hitung digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas berpengaruh pada variabel tergantung atau tidak. Pengambilan keputusannya yakni H0 ditolak atau H1 diterima apabila T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Jika dilihat dari tabel koefisien uji T, maka variabel arus kas operasi tidak berpengaruh secara signifikan karena arus kas operasi sebesar 0,584 itu lebih besar dari 0,5. Adapun nilai T hitungnya itu 0,553 atau lebih kecil dari nilai T tabelnya yang sebesar 2,02619. Jika dilihat dari pengambilan keputusannya, maka H0 tidak diterima dan H1 ditolak. Nah, sedangkan pada variabel laba bersih X2 berpengaruh secara signifikan. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi ln X2 atau laba bersih X2 sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Adapun nilai T hitungnya yakni 4,095 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,02619. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 0 ditolak dan H1 diterima. Pembahasan selanjutnya yakni pembahasan. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda, maka hipotesis 1, pengaruh arus kas operasi pada dividen kas tidak berpengaruh. Hal ini tidak sesuai dengan teori bahwa aliran kas masuk dari laba operasi dan pendanaan eksternal harus sama dengan aliran kas keluar untuk investasi dan dividen. Artinya, jika arus kas operasi mengalami kenaikan, maka pembayaran dividen juga akan mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya, pembayaran dividen menurun dikarenakan arus kas operasi mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya arus kas operasi yang dihasilkan perusahaan tidak berpengaruh pada jumlah dividen. Perusahaan yang tumbuh menggunakan kas dalam jumlah yang besar untuk bertujuan membayar persediaan. Perusahaan yang menghasilkan arus kas operasi tinggi
belum tentu dapat membayar dividen yang tinggi kepada pemegang sahamnya karena kas tersebut lebih digunakan untuk mengoptimalkan perusahaan. Namun hal itu juga bergantung pada kebutuhan perusahaan dalam pengelolaan arus kas operasional tersebut. Ketika perusahaan lebih menghasilkan kas tersebut untuk menambah modal atau investasi untuk membayar kewajiban di luar dividen, atau sebaliknya perusahaan yang mengalami penurunan perolehan kas dari aktivitas operasional untuk menjaga kesan para investor untuk lebih memilih membayarkan dividen kas kepada investor. Nah, hal ini sesuai atau sejalan dengan penelitian Febriana tahun 2016 yang menguji tentang pengaruh arus kas operasi terhadap dividen. Hasil penelitiannya sejalan, yakni tidak berpengaruh. Selanjutnya dari penelitian Putri tahun 2019 yang menguji tentang pengaruh arus kas operasi terhadap dividen. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa arus kas operasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap dividen. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian IFADA tahun 2014 yang menguji tentang pengaruh arus kas operasi terhadap dividen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa arus kas operasi memiliki pengaruh signifikan terhadap dividen. Yang selanjutnya yakni pengaruh laba bersih pada dividen kas. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda, variabel laba bersih berpengaruh secara signifikan pada perusahaan makanan dan minuman. Laba bersih dan perubahannya dapat digunakan sebagai alat prediksi dividen karena lebih merefleksikan suatu kondisi tertentu dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Laba bersih merupakan pertimbangan untuk menentukan besaran dividen yang akan dibagikan. Jika laba bersih mengalami peningkatan, maka bisa diprediksikan bahwa dividen juga meningkat. Dan sebaliknya, jika pembayaran dividen menurun, akan menunjukkan kondisi perusahaan yang tidak baik dan ditunjukkan dengan adanya penurunan laba. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Saraki tahun 2017 yang menguji tentang pengaruh laba bersih terhadap dividen kas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laba bersih berpengaruh signifikan terhadap dividen kas. Selanjutnya dari penelitian Deborah dan Hendrik tahun 2017, hasil dari penelitiannya pun sama, yakni laba bersih berpengaruh pada dividen kas. Dari penelitian Lestari juga sama, yakni laba bersih berpengaruh pada dividen kas. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Perstuningsih tahun 2017 yang menguji tentang pengaruh laba bersih terhadap dividen kas. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa laba bersih tidak berpengaruh terhadap dividen kas. Dari hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa laba bersih berpengaruh terhadap dividen kas, dapat disimpulkan bahwa laba bersih merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dan dijadikan tolak ukur oleh manajemen dalam mengambil keputusan untuk membayar dividen kas. Yang selanjutnya Anda penutup. Kesimpulan. Dari kesimpulan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulannya yakni yang pertama, arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan pada dividen kas. Yang kedua yakni laba bersih berpengaruh signifikan pada dividen kas. Yang selanjutnya ada saran
Untuk saran tersendiri ya untuk yang pertama untuk penulis selanjutnya diharapkan untuk memperluas daerah populasi tidak hanya pada perusahaan makanan dan minuman, misalnya pada keseluruhan subsektor yang tergabung dalam consumer goods. Yang kedua, peneliti hanya menggunakan arus kas, operasi, dan laba bersih sebagai variabel independen. Untuk itu, untuk penelitian selanjutnya menambah variabel-variabel penelitian agar hasilnya dapat terdefinisi dengan sempurna. Yang ketiga, yakni peneliti hanya menggunakan rentang waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Ya, untuk itu peneliti selanjutnya diharapkan memperluas rentang waktu penelitian agar hasilnya dapat terdefinisi dengan sempurna. Yang keempat, yakni bagi para investor dan calon investor sebaiknya melihat lebih lanjut suatu kinerja suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi, di mana investor dapat menilai atau mengevaluasi kinerja perusahaan dengan menilai laporan laba rugi, dalam hal ini laporan laba bersih, dan arus kas operasi sebagai salah satu informasi utama dalam menilai dan mengambil keputusan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.